Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Cynthia Fia Putri dengan NIM 210001838 dari kelas G. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah pemrograman berorientasi objek atau PBO, yaitu tugas akhir project, yang dimana diminta untuk membuat aplikasi sederhana. Di sini saya membuat aplikasi barbershop. Nah, di bawah ini terdapat link GitHub project saya, yaitu tugas akhir PBO, yang terdapat file-file yang berhubungan dengan aplikasi barbershop yang saya buat. Deskripsi. Pada aplikasi yang saya buat akan menampilkan 3 menu utama, yaitu menu member, non-member, dan keluar. Ketika memilih menu member, akan terdapat sebuah tampilan submenu. Dalam submenu tersebut terdapat pilihan, yaitu membuat data baru, list data member, transaksi, dan kembali. Pada pilihan pertama dalam submenu yaitu adalah membuat data baru, di mana ketika ada seorang yang bukan member atau non-member, maka akan membuat sebuah data baru yang menjadikannya sebagai member. Nanti akan dimasukkan sebuah identitas dari pelanggan tersebut. Lalu program akan memproses dan menyimpan data identitas pelanggan tersebut. Pada proses pemasukan data, semua yang harus diinputkan harus diisi pada program tersebut. Jika tidak, maka program tidak akan menyimpan data identitas dari pelanggan tersebut. Setelah proses pemasukan dan penyimpanan data selesai, maka pelanggan tersebut resmi menjadi member dari barbershop tersebut. Pada pilihan kedua, submenu, yaitu ada list data member, digunakan untuk menampilkan semua data member yang telah diinputkan sebelumnya. Lalu pada pilihan ketiga, yaitu terdapat transaksi member, digunakan untuk melakukan perhitungan tarif khusus member dengan memasukkan ID member. Setelah itu akan ditampilkan data dari ID member yang dimasukkan. Kemudian akan muncul sebuah konfirmasi apakah data tersebut benar atau tidak. Jika ada kondisi bahwa data tersebut tidak benar, maka akan dilakukan kembali pemasukan ID member, dan jika kondisi benar, program tersebut akan menampilkan pelayanan yang terdapat di barbershop tersebut. Lalu nanti akan memilih layanan apa yang dipilih oleh member tersebut. Setelah itu, program akan memproses transaksi pembayaran dan menampilkan total harga yang dipotong sebesar 10%. Pada pilihan terakhir, yaitu kembali, digunakan untuk kembali ke menu utama. Pada menu non-member digunakan untuk melakukan perhitungan tarif non-member. Langkah tersebut sama dengan langkah perhitungan tarif member. Kemudian, fitur-fitur aplikasi. Pada aplikasi ini fitur yang tersedia yaitu terdapat menu utama, lalu menu untuk membuat sebuah member, menu input data, menampilkan data member dan konfirmasi member, menu menampilkan layanan, menu untuk transaksi pembayaran dan konfirmasi pembayaran. Di aplikasi ini menggunakan percabangan, perulangan, operasi pengurangan, throws, dan try catch. Lanjut ke alur kerja. Alur kerjanya yaitu dimulai dari pilihan menu, lalu di pilihan menu terdapat member, non-member yang keluar atau exit. Jika memilih menu member akan terdapat submenu, di mana submenunya ada data baru, data member, transaksi member, dan kembali. Ketika memilih submenu data baru akan diminta untuk input data member, kemudian proses dan input data member akan kembali ke pilihan submenu. Lalu jika memilih data member, maka akan menampilkan data member yang dimasukkan, lalu kembali ke pilihan submenu. Jika memilih transaksi member, akan keluar output data member, kemudian menentukan true atau false. Jika true, akan kembali ke transaksi member, dan jika tidak atau false, akan menampilkan output pilihan dan diminta untuk input layanan. Kemudian proses output harga, menentukan true atau false. Kemudian jika true, maka akan kembali ke input layanan. Lalu jika false, menampilkan total harga. Kemudian kembali ke pilihan menu. Lalu jika memilih submenu kembali, akan langsung menuju ke pilihan menu. Nah, jika memilih menu non-member akan menampilkan output pilihan. Kemudian diminta input layanan, lalu terjadi proses,
menampilkan output harga. Setelah itu menentukan true atau false. Jika true akan kembali ke input layanan, lalu jika false akan menampilkan total harga dan kembali ke pilihan menu. Jika memilih menu exit, akan keluar dari aplikasi. Lanjut, ini merupakan diagram kelas yang terdapat kelas barbershop, yaitu terdapat void tambah data member, void input data member, void tampilkan data member, void cari data member, void menu utama, void submenu members, void tambah layanan, void display, void hitung, dan void total akhir customer. Kemudian di sini kelas menu itu extend barbershop. Kelas barbershop ini merupakan inheritance. Kelas menu itu terdapat void menu utama, void submenu member. Kemudian ada kelas truk layanan dan kelas truk member, di mana itu ada pendeklarasian ID layanan, nama layanan dengan tipe data string, kemudian harga dengan tipe data double. Kemudian dalam kelas truk member itu ada kode, nama, jenis kelamin, alamat, nomor telepon dengan tipe data string. Selanjutnya, ini rancangan antarmuka. Ini adalah tampilan awal pada aplikasi yang saya buat. Itu ada menu aplikasi barbershop yang terdapat non-member, member, keluar, dan diminta untuk memasukkan pilihan. Nah, ini tampilan membuat data member baru. Kita diminta untuk menginputkan ID member, nama, jenis kelamin, alamat, nomor telepon. Kemudian tampilan menampilkan data member. Setelah kita inputkan, kita masukkan pilihan yaitu 2, tampilkan semua data member. Jadi yang kita sudah masukkan tadi akan ditampilkan kembali. Kemudian tampilan melakukan transaksi dan konfirmasi data. Di sini kita masukkan pilihan 3, kemudian akan muncul ID membernya. Pilihan 3, terus masukkan ID member, kemudian akan muncul nama dan alamatnya. Dan kita akan mengkonfirmasi apakah data sudah benar. Jika ya, maka akan menampilkan menu layanan ketika sudah konfirmasi data tadi. Lalu tampilan ini merupakan untuk memilih layanan, di mana melakukan konfirmasi apakah mau menambah layanan atau tidak dan proses pembayaran. Cara memilih layanan itu masukkan pilihannya, terus akan muncul nama, harga layanan yang kita pilih tadi. Lalu ini masuk ke screenshot codingan di ID. Ini adalah bagian kelas main. Kemudian di sini adalah kelas menu. Terdapat void menu utama, void sub menu number, kemudian terdapat percabangan dan perulangan. Lalu di sini ada kelas struct member, di mana di sini memakai public dan private. Dideklarasikan yaitu kode, nama, jenis kelamin, alamat, nomor telepon dengan tipe data string dan menggunakan getter setter. Lalu ini adalah struct layanan, kelas struct layanan di mana dideklarasikan ID layanan, nama layanan, dan harga. Dan menggunakan getter setter. Lalu di sini ada kelas barbershop. Terdapat void tambah data member, input data member, tampilkan data member. Kemudian ada void cari data member,
void menu utama, void submenu member, void tambah layanan, dan sebagainya. Ini adalah codingannya di IntelliJ. Kemudian ini screenshot tampilan luaran program. Nah, ini bagian ketika kita memilih non-member atau pilihan satu. Kita diminta untuk buat data member baru dan kita inputkan ID member, nama, jenis kelamin, alamat, nomor telepon, dan sebagainya. Kemudian kita tampilkan data membernya yang sudah diinputkan. Lalu kita melakukan transaksi member, kemudian memilih layanan. Kemudian yang ini adalah member atau pilihan kedua. Di sini langsung muncul macam-macam layanan yang tersedia di Barbershop ini. Kemudian masukkan pilihan dan selesai, ada totalnya. Lanjut ke screenshot tampilan unggahan halaman project GitHub. Ini adalah project GitHub saya yang namanya adalah Barbershop tugas akhir PBO. Di sini terdapat file-file kelas untuk membuat aplikasi Barbershop saya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada kurang saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.